Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan belum move on dari kemenangan yang diraih oleh Barcelona. Seperti yang gue katakan, gue bukan bangga dengan skor 7-0, bukan bangga dengan ada angka 7 di papan skor, tapi bangga dengan era baru dan cara bermain Barcelona ya. Jadi ini adalah video lanjutan dari episode sebelumnya yang membahas bagaimana cara Barcelona bisa menang dengan skor 7-0 lawan Valladolid. Sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat kalian semua yang selalu nonton video gue, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue, yang nonton live jam 8 pagi atau yang nonton kapanpun gue upload. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang sedang sakit diangkat penyakitnya, yang belum bekerja diberikan pekerjaan sehingga semakin sukses. Amin ya robbal alamin. Hari ini ya gua akan membahas, bahkan lu juga bisa sih ya ngasih tahu apa perbedaan Barcelona di tangan Xavi, apa perbedaan Barcelona di tangan Hansi Flick. Ini udah jelas banget bedanya walaupun baru 4 game, tapi secara permainan kita udah bisa melihat perubahan, proses dan progres yang dialami oleh Barcelona. Skuad masih sama, cuma nambah satu yaitu Dani Olmo. Tapi mengapa permainan sepertinya tuh berubah sangat signifikan ya. Dan gue juga mau bacain beberapa komen ya, silakan absen dulu ya yang belum move on. Coba nih, sebelum gue lanjut ke pembahasan, gue mau ngasih tahu ke kalian siapa yang sore ini ya atau setelah pertandingan lu ngelihat highlight lagi match Barcelona Valladolid. Saking lu belum bisa move on-nya, saking lu masih kagum sama cara bagaimana proses pencetak golnya, akhirnya lu nonton, lu senyum-senyum sendiri walaupun highlight 3 menit atau ada highlight yang 10 menit. Siapa coba? Selain gua masih kayak gitu. Dulu pernah kejadian kayak begini sama Xavi yang dibilang Xavi Ball. Waktu itu Barcelona menang 4-0. 4-0 apa 4-1 lawan Real Madrid. Gue ulang-ulang lagi tapi itu udah lama. Dan kemenangan Barcelona sejak tahun 2016. Saat itu Barcelona berhadapan dengan Deportivo La Coruña. Deportivo La Coruña apa ya? Deportivo de Alavés. Skornya 8-0 itu 2016. Berapa tahun lalu silam tuh. Sekarang Barcelona udah bisa seperti itu lagi. Nanti gue akan jelasin apa beda Xavi dan Hansi Flick versi gue. Kalian bisa komen. Dan ya, kira-kira Barcelona seperti apa ke depannya? Haruskah Barcelona akan menambah pemain lagi ya, mengisi slot-slot yang ditinggalkan atau mengisi slot yang kira-kira itu masih PR? Kalau gue bilang sih masih, tapi di sisi mana? Ya, nonton terus Pakar Bola, komentari sepak bola dengan kebahagiaan. Dan teman-teman baru sejauh ini komen yang paling gua semuanya bagus-bagus, tapi gua lagi mau ngasih nama pendengar gua ini, subscriber gua ini namanya PA, pendengar Afif. Pendengar Afif gimana? Atau ada lagi yang bilang Karbol, para pakar bola. Oh, Pakarbol. Karbol, para pakar bola. Nah, terus ada juga yang komen bilang gini, ya elah bang, lu lihat dong lawannya Valladolid. Lawannya masih papan bawah. Valladolid susah dikalahin Madrid. Bahkan pelatihnya bilang, saya udah menerapkan tipe permainan yang sama dengan Madrid dan ketika berhadapan dengan Barcelona. Tapi Barcelona tahu bagaimana caranya membongkar low block yang kita miliki. Itu kata pelatih Valladolid. Makanya tonton matchnya, tonton Valladolid abis lawan siapa. Jangan cuma mau ngatain gue doang. Emang gue gak apa-apa, gue seneng kalau lu argumen-argumen. Gue rasa ini orang TikTok yang baru kayak punya kuota memberanikan diri untuk nonton YouTube gitu. Karena orang TikTok yang baru datang ini bagus-bagus semua. Gue anggap lu keren-keren karena lu memberanikan diri pakai kuota nonton gua, nonton live, berargumen. Gue keren banget. Karena menurut gue di TikTok sisanya tuh universe yang kocak. Nah ya, ada yang bilang juga sabar bang, baru ntar lihat jeda internasional katanya. Ya kan gue mah sabar. Kurang sabar apa, udah beberapa tahun lalu. Gue juga emang langsung aja, kalau jelek gue kritik, kalau bagus ya match saat itu gue bahas yang saat itu. Kayak gitu. Ya Frenkie de Jong, bagus gue bilang bagus, jelek gue bilang jelek.
Parasit, gue bilang parasit. Maling nggak bisa ditangkap, gue bilang maling nggak bisa ditangkap. Ferran Torres, hiu ompong, gue bilang hiu ompong. Kalau golin ya bagus. Ada yang bilang nih, yang komen juga subscriber gue, dia bilang bahwa Ferran Torres itu memang diciptakan untuk super sub di Barcelona. Sorry, belum super, baru sub aja dia. Baru sub aja terus kebetulan golin. Kalau super sub kan yang lagi deadlock 0-0 masuk golin 1-0, 2-1 atau mengejar ketertinggalan. Itu super banget menurut gue. Tapi ini baru pergantian aja dan mood Barcelona lagi bagus gitu. Ini komen-komennya seru juga, terima kasih. Karena yang seperti gue bilang, pakar bola bukan cuma gue ngomong lu dengerin, tapi lu komen gua dengerin dan gua bacain. Terus juga ada yang bilang ya elah ini tadi kan lawannya Valladolid bang. Kan susah, ada tim yang susah ngalahin Valladolid. Kan Barcelona bisa. Jadi seperti itu, banyak momen-momen baru yang tercipta di Barcelona. Oke. Gue mau kasih fakta-fakta dulu. Fakta yang pertama tadi bahwa Barcelona terakhir menang besar dengan skor 8-0 itu di 2016 berhadapan dengan Deportivo La Coruña. Itu ya pasti masih ada Messi. Dan ini adalah hat-trick pertama Rafinha sepanjang karir sepak bolanya. Jadi first hat-trick untuk Rafinha, makanya dia seneng banget, makanya dia bangga banget. Ya wajar lah dia mengapresiasi itu, gue juga apresiasi. Bukan cuma dalam hat-tricknya, tapi gue apresiasi perkembangan dan etos kerja Rafinha. Itu yang bikin gue seneng dari seorang Rafinha ya. Dan dengan dia seperti itu harusnya menjadi contoh beberapa pemain lain yang belum dikasih kesempatan. Jadi ketika lo dikasih kesempatan jangan disia-siain, oke? Kalau Frenkie de Jong dikasih kesempatan jangan bikin jadi kesempitan, ya. Kalau Frenkie de Jong dikasih kesempatan jangan jadi kesempitan. Ntar kalau lu nonton nggak bisa memanfaatkan kesempatan, kita yang nonton jadi kesemutan. Nah, ayo fans Frenkie de Jong, gue masih penasaran kalian Frenkie de Jong bisa gak nih membalikan keadaan dari perspektif fans Barcelona yang udah terlanjur kecewa dengan Frenkie de Jong. Akhirnya bisa gak lu ntar melululantahkan perspektif itu sehingga lu mendapat embrace kayak, nggak apa-apa Frenkie de Jong masih stay di Barcelona karena etos kerjanya yang luar biasa. Bisa gak? Nah, coba. Langsung aja, apa yang beda dari Hansi Flick dan Xavi Hernandez? Pertama memang beda, di saat baru datang aja itu auranya udah beda. Ya, masalah dalam konflik dalam internal Barcelona juga udah beda. Xavi datang itu ketika Barcelona lagi ibarat kapal lagi pecah-pecahnya. Xavi yang menyusun kapal tersebut ingin memperbaiki. Tapi alhasil dorongan dari media terlalu besar, kemauan fans terlalu gue nggak bilang fans terlalu lebay, tapi fans berharapnya terlalu tinggi untuk seorang Xavi yang notabene adalah pelatih baru karena dia sebelumnya melatih di Al-Sadd. Ya. Dan pemain yang belum bisa dibeli oleh Xavi serta Xavi yang gue sering katakan bahwa didatangkan di Barcelona di saat Barcelona situasinya lagi kacau, utang lagi banyak, keuangan lagi sulit. Xavi didatangkan bukan cuma untuk melatih tapi juga untuk meredam Barcelona. Apa itu meredam Barcelona? Yaitu untuk mendapatkan respect dari pemain karena yang didatangkan adalah seorang legend yang udah terbukti di saat dia bermain ya, sebagai pemain di Barcelona itu semua udah bisa diraih oleh Xavi. Itu pemain auto sungkem. Karena sungkan dia. Ya, di situ Xavi bagus perannya untuk mendapatkan respect. Biar pemain gak bawel dulu. Bahkan Xavi juga meredam fans Barcelona termasuk gua. Di saat itu pilihan pelatih ada banyak. Ya, bahkan di saat itu juga ya ada beberapa opsi pelatih tapi Xavi yang dipilih. Gue juga kayak oke lah Xavi bagus kali, pas main bagus, pas ngelatih bagus juga gitu. Jadi secara tidak langsung Xavi mampu meredam kegelisahan para fans Barcelona dengan mendatangkan legend. Ya Barcelona datang dengan legend menjadi pelatih. Itu. Kondisi tim lagi ancur-ancurnya. Ya. Barcelona lagi belum bisa move on ditinggal yang namanya Messi. Barcelona Messi sentris iyalah gue akuin. Ya, semenjak Messi pergi, Barcelona masuk Europa League. Terakhir Barcelona masuk Europa League yaitu sebelum ada Messi.
Barcelona mampu berbicara banyak di Liga Champions ketika ada Messi. Messi pergi setengah nyawa, bahkan lebih dari setengah nyawa Barcelona hilang. Nggak ada yang control the game, nggak ada leadership di situ, nggak ada pemain yang berani liuk-liuk, nggak ada umpan magic di situ. Separuh nyawa dari Barcelona hilang ketika Barcelona kehilangan Lionel Messi. Ya. Setelah itu Barcelona datang, pemainnya kayak Dembele cedera, lalu si Dembele cedera, di Frenkie de Jong cedera, banyak pemain-pemain yang cedera, terus Busquets pergi, Jordi Alba pergi, dan kelam aja ketika Xavi emang masanya itu terlalu kelam. Pedri saat itu lagi diforsir banget sama timnas Spanyol, sehingga ini orang anaknya masih hijau banget, ditendang dikit langsung ke rumah sakit 2 minggu gitu kan. Gavi juga lagi ngotot-ngototnya tapi dia belum terlihat dewasa. Fermin Lopez belum ada jam terbang seperti dia main saat di Olimpiade kemarin menjadi juara. Itu yang dimiliki Xavi. Jadi secara Ipon, secara perangkat, secara unit memang Barcelona kurang memadai. Ya, bahkan walaupun ya, gue inget banget ada satu kesempatan itu bisa aja Xavi diperpanjang kalau dia berhasil masuk ke final Liga Champions. Karena terakhir di semifinal itu lawannya adalah Paris Saint-Germain yang notabene orang kaya baru, tim kutukan. Yang bikin gue kesel, Barcelona kalah sama tim kutukan. Tapi bukan cuma nggak perkara Xavi, itu juga gara-gara kayak kenakalan Araujo, ya, back-back sering blunder. Itu yang terjadi di era Xavi. Jadi chemistry belum kebentuk, kekeluargaan belum dapat. Dia hanya nurut dengan pelatih, dia hanya respect dengan pelatih. Ilmu Xavi juga gue menduga belum banyak karena jam terbangnya masih dikit. Dan kondisi internal lagi sangat kelam, lagi sangat gelap. Itu yang gue rasa pas di sistem Xavi. Nah, apa yang paling salah dari sistem Xavi ini menurut gue? Xavi adalah promotor ya, bisa dibilang dia icon dari tiki taka, dia icon dari ball position, tapi ada end product. Karena apa? Ketika Xavi bermain di Barcelona atau di Spanyol, dia memiliki striker yang tajam. Jadi musuh tuh boro-boro dapat bola gitu. Jadi boro-boro dapat bola, Xavi yang megang bola. Makanya beberapa pemain kelas, Andrea Pirlo ketemu Xavi nggak dapat bola, jadi dia nggak kelihatan siapa gelandang-gelandang kelas. Waktu Galacticos pun, waktu masih Xavi baru-baru muncul juga tetap hancur sama Xavi Hernandez. Tapi di depan ada Ronaldinho, di depan ada Eto'o, di depan ada Messi. Ya bahkan 2015 Tiki Taka masih jalan, depan masih ada Alexis apa ya, Neymar di situ. Jadi Xavi adalah ikon Tiki Taka. Xavi adalah orang yang muncul pertama ketika ada kata tentang Tiki Taka. Xavi pertama menerapkan Tiki Taka tersebut di Barcelona saat dia melatih. Ya, saat dia melatih, dia menerapkan Tiki Taka. Tapi Xavi tidak sadar bahwa Tiki Taka adalah level tertinggi dalam permainan sepak bola. Tiki Taka adalah level tertinggi dalam permainan sepak bola yang mampu dikuasai, yang mampu dijalankan oleh SDM-SDM yang berkualitas dan berkelas. Gua nggak bilang Barcelona saat dipegang Xavi SDM-nya jelek, hancur sehancur-hancurnya. Tapi untuk bermain menggunakan Tiki Taka, sorry to say, belum di level itu saat Xavi menjabat. Ya, silakan dikoreksi kalau salah. Ya. Apa yang terjadi ketika Tiki Taka tidak berjalan? Udah mah nggak ada Tiki Taka. Saat itu Lewa juga nggak ada suplai. Ya, nggak ada pemain yang berani untuk menusuk, meliak-liuk kayak Neymar, meliak-liuk kayak Messi, meliak-liuk kayak Pedro dulu atau kayak David Villa dulu. Nggak ada yang kayak gitu. Alexis Sanchez-nya nggak ada. Ya, Dembele patah. Siapa saat itu ya? Aduh, gua sampai lupa. Wing Barcelona tuh kiri kanan siapa tuh? Nggak ada pemain yang kayak gitu. Jadi Tiki Takanya untuk menjalankan Tiki Taka itu belum bisa. Ditambah nggak ada pemain flank kiri kanan yang cepat dan mampu menusuk sehingga memberikan assist dan end produknya adalah sebuah gol untuk seorang striker. Nggak ada di situ.
Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, itu ya, strikernya Ferran Torres, strikernya siapa ya? Kanannya Dembele juga macet. Terus Yamal belum masuk saat itu. Siapa ya? Kenapa gue lupa itu? Ya itu yang terjadi di era Xavi, teman-teman. Dan Xavi berusaha mengakali bagaimana caranya kalau misalkan diparkir tapi Barcelona tetap bisa menang. Yaitu bola-bola direct, long ball ke atas. Sesekali Xavi bisa melakukan counter attack, tapi yang bisa lari itu cuma si Balde. Yang bisa lari jarang pemain yang bisa lari. Bahkan pemain gelandang yang harusnya menjadi control the game, dia kadang terlalu jauh. Nah, ketika Xavi ingin bermain direct ball, ya, semua gelandang itu maju ke depan. Ya, Fermin maju, Gavi maju, Pedri maju. Ya, tinggal Frenkie de Jong atau Aurel Romeu lah sisa. Frenkie de Jong bukan gelandang bertahan murni. Bola diderek dari back, dar ke depan, mental. Pemain bola, pemain Barca fisiknya belum memadai. Hancurlah di depan. Lewandowski belum seperti sekarang lagi turun saat itu. Jadi second ball nggak dapat, ketika dapat counter attack cuman ada Frenkie de Jong, makanya ngangingong. Frenkie de Jong bikin Barcelona jadi ngangingong. Ketika counter Frenkie de Jong cuma nonton. Ya, backnya saat itu juga ya lagi belum sekuat sekarang. Belum dapat Kubarsi dia. Belum dapat Inigo. Itu yang terjadi. Jadi ketika Xavi pasrah dengan tiki taka yang tidak bisa memecah kebuntuan, dia mencoba bola direct. Dia mencoba defense, tapi nggak ada pemain yang cepat untuk melakukan counter attack. Itu cuma Balde di situ. Dan ketika bola direct, semua pemain berusaha overload di lini depan, tapi second ball nggak ada yang dapat. Justru kena counter, adanya cuma Frenkie de Jong dan back-back pelan lainnya. Selesailah Barcelona. Lalu apa yang terjadi di tangan Hansi Flick? Hansi Flick terkenal dengan muscle, terkenal dengan otot, terkenal dengan pressing. Tapi yang bikin gua seneng, Hansi Flick juga suka dengan permainan sepak bola indah. Bahkan Hansi Flick ketika masuk, dia mengatakan bahwa gua nggak cuma mau pengen Barcelona bermain cantik, tapi Barcelona akan menang dengan meyakinkan. Gimana caranya? Skuadnya masih sama. Skuadnya masih sama, cuma ditambah Dani Olmo. Diterbitkanlah saat itu memang Kubarsi dari Xavi, ya Gavi dari Xavi, terus Lamine Yamal dari Xavi. Dapatlah nih orang, La Masia produk. Ketika Hansi Flick turun ke La Masia, dia ngelihat kok ini jago-jago, kok ini bagus-bagus, kenapa nggak gue memanfaatkan mereka aja? Ya, dia cuma baru minta Hansi Flick dan beberapa pemain La Masia. Hansi Flick. Tapi apa yang diubah dari Hansi Flick yaitu fisik. Ya. Giginya dicek buat balance kalau lagi lari. Fisiknya, nutrisinya dicek gitu kan, bermain. Banyaklah alat-alat atau nutrisi-nutrisi, dia bawa ahli gizi tersendiri dari Jerman. Dia udah ngelihat Olmo dari Leipzig, dia udah ngelihat beberapa pemain Barcelona, pendekatannya juga bagus banget. Nah, apa yang bikin beda? Kok bisa sekarang jalan tiki-takanya? Fisiknya dinaikin. Hansi Flick sadar tiki-taka hanya bisa dilakukan oleh SDM yang memadai. Ya, tapi kalau lu tidak memadai, ada yang harus ditambah, yaitu apa? Fisik. Lu lihat Olmo kalau lagi nyerang dia ada di mana? Di garis, di kotak penalti lawan. Lu lihat Olmo kalau lagi bertahan, Olmo ada di mana? Di samping Konde, di samping Kubarsi. Lu lihat Pedri lagi nyerang di mana dia? Di samping Lewa. Lu lihat Pedri lagi turun di mana? Di samping Inigo Martinez. Hansi Flick menimbulkan dan memberikan transisi. Ya. Jadi tiki taka aja nggak cukup untuk era modern seperti sekarang. Lu digempur dengan counter attack, lu digempur atau lu di drop back dengan parkir bus. Ketika deadlock, Hansi Flick berani kayak udahlah nggak apa-apa, bola kasih aja. Bola dikasih. Ketika counter, Lamine Yamal kenceng, Balde kenceng. Ya.
Siapa lagi? Rapinya kenceng, gacor, Kubarsi bisa ngumpan. Semua bisa dimanfaatkan oleh Hansi Flick sebagai pelatih. Itu yang gue lihat sentuhan baru. Hansi Flick menerapkan transisi, pressing. Orang kok bisa pressing, kenapa? Karena orang punya fisik yang kuat. Ya pasti ada yang ditambahin. Gue nggak tahu selain ahli gizi ada nutrisi yang diberikan oleh Hansi Flick dan pemeriksaan balancing dari gigi, dari struktur tulang. Itu yang dilakukan oleh Hansi Flick. Sehingga ya mereka pada main pede, tiki-taka. Karena kalau kerebut dia berani ngambil lagi. Sekarang Barca punya Bernal, ketika lagi diserang dia memotong serangan. Pedri aja udah ngambil bola, Lamine Yamal aja udah ngambil bola, Rapinya sampai turun-turun. Itu yang dilakukan oleh Hansi Flick. Hansi Flick paham bahwa tiki-taka hanya bisa dimainkan oleh pemain yang memiliki level tertinggi dalam sepak bola, dan Hansi Flick tahu bagaimana menaikkan level dan potensi pemain-pemain Barcelona sehingga Barcelona bisa bermain tiki-taka, Barcelona bisa bermain position ball, Barcelona bisa transisi, Barcelona bisa pressing, Barcelona pun juga bisa bertahan. Sehingga ketika fisik dan stamina sudah memadai, endurance sudah cukup, ya tinggal pilih opsi. Kubarsi bisa jadi assist, Konde bisa jadi golin, Ferran Torres tiba-tiba ditaruh nomor 9 dia bisa golin, dan Pedri pun bisa cetak gol dan bisa rebut bola. Jadi makin banyak opsi, makin banyak pilihan yang dimiliki oleh Barcelona yang sekarang. Kalau menurut gue itu guys. Gimana? Ada tambahan atau ada yang nggak setuju? Tapi memang Hansi Flick sedikit punya keuntungan yang namanya pelatih. Dia punya keuntungan yang gue maksud adalah Barcelona tuh udah beda fase. Di saat Xavi itu fase penyembuhan. Ya, fase penyembuhan ke fase pemulihan. Di Hansi Flick fase pemulihan dan fase penyempurnaan. Itu ya, karena Lamine Yamal lagi bagus, lagi OP banget, itu merah tuh kalau di PES atau kalau di FIFA nggak ada, di PES tuh merah. Karena habis menang Euro, Olmo vibes-nya masih bagus, Kubarsi, Fermin Lopez menang Olimpiade, ya Garcia menang Olimpiade, Lewandowski seneng ada orang Jerman lagi ya, setelah di Bayern. Terus juga Ferran Torres mendapatkan kepercayaan diri. Ya Balde pun ya pendekatan dia ke Hector Ford, dia tidak berhenti bekerja ketika water break, ketika peluit akhir dibunyikan dia langsung narik Hector Ford, ngasih tahu ini caranya main bla 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 bla. Itu yang dimiliki oleh Barcelona sekarang. Oke. Gitu aja dulu teman-teman, jangan lupa nonton terus channel YouTube Pakar Bola Mengomentari Sepak Bola dengan Kebahagiaan bareng Afif Safi di sini. Terima kasih PA pendengar Afif, terima kasih Karbol Mania, para pakar bola mania. Semoga semua dalam keadaan sehat. Nonton terus bola-bola, big match, super big match, dan nonton terus live reaction di YouTube My Super Soccer. Ini rasanya super.